Berbicara tentang kawasan Nusantara, teman-teman semua, rasanya memang tidak akan tepat kalau kita tidak berbicara tentang ketahanan nasional. Nah, kebetulan, saya kuliah S2-nya di ketahanan nasional dan sejak, itu saya kuliah tahun 2012 dan sejak itu sampai sekarang saya termasuk yang kemudian mencoba untuk menekuni lebih dalam tentang ketahanan nasional. Nah, wawasan Nusantara itu agak sulit kita pahami secara utuh kalau kita tidak, memahami betul ya tentang ketahanan nasional. Makanya kemudian di awal ini kita bahas dulu tentang ketahanan nasional. Secara definisi, ketahanan nasional itu bisa kita, sampaikan ya atau bisa kita, jelaskan sebagai sebuah kondisi ya, sebagai sebuah kondisi yang ingin dicapai oleh sebuah bangsa, oleh semua negara. Jadi bangsa manapun, negara manapun pasti, bercita-cita, punya mimpi, punya ambisi agar negara mereka, bangsa mereka mencapai sebuah kondisi yang kemudian disebut dengan ketahanan nasional. Menjadi sebuah negara yang berketahanan, menjadi sebuah bangsa yang berketahanan. Tidak hanya Indonesia, tapi, seluruh negara yang ada di dunia, walaupun mungkin istilahnya beda-beda ya. Kalau ketahanan nasional relatif memang ini istilah yang khusus dari Indonesia ya, national resilience ya. Kalau di, negara yang lain, ya mungkin mereka punya istilah-istilah yang lain, tapi secara umum kan definisinya saya kira sama ya, begitu. Jadi ketahanan nasional. Jadi kita, sebagai sebuah bangsa itu punya cita-cita, punya mimpi, punya ambisi, punya apa lagi ya namanya ya, punya tujuan begitu, ingin menjadikan negara kita mencapai sebuah kondisi yaitu negara yang berketahanan, yaitu ketahanan nasional. Kondisi itu adalah kondisi dinamis ya, yang di sana kan berisi tentang keuletan dan ketangguhan, sehingga kemudian keuletan dan ketangguhan inilah yang akan membentuk, kekuatan nasional ya. Yang gunanya dari kekuatan nasional itu adalah dalam rangka untuk menghadapi ancaman, gangguan, tantangan, dan, hambatan ya. Terbalik ya, harusnya sih ancaman, gangguan ya, tantangan, dan hambatan. Ya, nggak apa-apa lah kebolak-balik. Jadi AGT ya, ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Jadi dengan kekuatan nasional yang kita punya, dengan nasional yang dimiliki oleh sebuah negara, nah dia mampu untuk menghadapi ancaman tantangan, ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang memang selalu ada begitu. Jadi sebuah negara itu kalau kita menggunakan mazhabnya realism ya, memang akan selalu menghadapi ancaman begitu, akan menghadapi, tantangan ya, gangguan dan hambatan dari, berbagai manapun ya, dari berbagai macam sumber begitu. Kalau mau disederhanakan akhirnya kan ada 2 dari internal dan dari eksternal. Internal dalam negeri, negara tersebut atau bahkan, eksternal, ya eksternal atau luar negeri dari negara tersebut, begitu. Jadi akan ada sesuatu yang akan membuat sebuah negara itu tidak bisa survive atau tidak bisa mencapai kejayaannya, begitu ya. Nah, karena itulah kemudian sebuah bangsa, sebuah negara perlu mempunyai kekuatan nasional dan kekuatan nasional itu akhirnya kan dibentuk secara sederhana itu kan melalui keuletan dan ketangguhan, walaupun nanti bisa kita jabarkan ya. Intinya ketahanan nasional itu adalah mengacu sebagai sebuah kondisi di mana sebuah bangsa dengan kekuatan nasionalnya mampu untuk menangkal ya, menghadapi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang akan datang pada diri mereka. Begitu ya ketahanan nasional. Karena itulah saya meyakini bahwa semua bangsa, semua negara, tidak hanya Indonesia, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Singapura, India, Australia, Malaysia, ya negara manapun termasuk ya Timur Timur, Papua New Guinea, pasti mempunyai sebuah mimpi, punya cita-cita, punya ambisi, ingin mencapai ketahanan nasional, ingin mencapai sebuah kondisi di mana mereka tidak bisa atau mereka bisa, menghadapi AGTH, ya ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan itu dengan kekuatan nasional yang ada pada diri mereka. Nah, kekuatan nasional itu sifatnya memang tidak bisa ada dengan sendirinya. Kekuatan nasional itu bisa dibentuk, bisa dipersiapkan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa kalau kata, Morgenthau begitu, beliau ini penulis, kalau pernah baca buku judulnya adalah, Politik Among Nation, Politik Antar Bangsa ya, begitu. Dia berbicara atau menyampaikan sebuah pendapat ya, bahwa semua negara itu punya potensi untuk diancam dan menjadi ancaman. Jadi setiap negara mempunyai potensi punya potensi untuk menjadi ancaman bagi negara lain. Artinya kan pada saat yang sama negara itu punya potensi diancam oleh negara lain, pada saat yang sama dia berpotensi menjadi ancaman bagi negara yang lain. Begitu ya. Jadi Indonesia itu berpotensi menjadi ancaman bagi negara yang ada di sekitarnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia. Tapi pada saat yang sama negara-negara yang tadi saya sebutkan itu juga punya potensi potensi yang sama menjadi ancaman bagi negara kita, ya kan? Terutama kalau di, Indonesia itu di kawasan, Pasifik ya, di kawasan Pasifik, boleh dikatakan di Asia Tenggara boleh dikatakan bahwa memang, salah satu negara yang kuat yang berdampingan sama Indonesia itu kan, apa, Australia Australia begitu. Walaupun dia tidak termasuk, ASEAN ya, tapi kan secara kawasan dia berada di kawasan Pasifik, begitu. Walaupun lebih jauh nanti kita akan mengenal Cina, karena kan Cina walaupun secara jarak tidak begitu dekat, tapi
dia sudah berada di luar berada di luar kawasan ASEAN tapi masih kawasan Pasifik. Makanya kemudian pada beberapa skala tertentu kita akan sangat bersinggungan dengan Tiongkok dan lain sebagainya. Begitu ya, jadi setiap negara itu punya potensi gitu, punya potensi diancam oleh negara yang lain. Makanya sejak awal kemerdekaannya seperti Indonesia misalnya sejak awal kemerdekaan pada tahun 45, ya kita membangun kekuatan nasional kita ya. Indonesia itu membangun kekuatan nasional agar apa? Agar tidak bisa, diancam gitu loh, diganggu ya oleh negara-negara yang lain. Terutama ya pada saat itu karena kita baru saja selesai dijajah oleh Belanda dan, negara-negara yang lain, sepertinya kan mereka masih berkeinginan bukan bukan sepertinya, mereka masih berkeinginan untuk menjajah dan menjadikan negara kita sebagai, salah satu resources ya bagi, kepentingan negara mereka ya, national interest dari negara mereka. Nah begitu ya, ketahanan nasional. Ini contoh ya tentang betapa kemudian setiap negara itu punya potensi untuk, diancam oleh negara lain. Misalnya begini ya, kenapa kenapa sih, kan alasan begini, kenapa sih, setiap negara itu punya potensi untuk menjadi ancaman atau mengancam negara yang lain? Karena pada dasarnya begini, orang bernegara itu ya teman-teman semua, orang bernegara itu ya kan punya ruang hidup yang kemudian kita kenal dengan nama geografis ya. Jadi geografis itu kan berupa ruang, bisa berupa posisi, bisa berupa ruang. Nah, warga dalam sebuah negara harusnya sih dia bisa, memenuhi kebutuhan hidup dalam negeri mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan segala apa yang disediakan oleh ruang hidup yang mereka tinggali, begitu. Ya Tiongkok misalnya, harusnya sih mereka bisa, memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka dengan apa yang ada sediakan oleh ruang yang disediakan oleh negara Tiongkok, begitu. Ruang itu kan, apa ya, 3 dimensi ya, kan ada air, termasuk di dalamnya air, laut begitu, darat, udara, dan kemudian luar angkasa, begitu ya. Jadi itu adalah ruang hidup yang harusnya dari ruang hidup itulah kebutuhan, dalam negeri mereka bisa terpenuhi. Tidak hanya Tiongkok, termasuk juga Indonesia. Jadi Indonesia, Amerika Serikat, India, Australia, Jepang, harusnya mereka bisa hidup dengan apa yang ada di ruang mereka, di ruang hidup mereka, kan begitu ya. Cuma pertanyaannya, bisa nggak sih ruang hidup mereka memenuhi semua kebutuhan mereka? Kalau dulu sih mungkin bisa, ya kalau dulu mungkin bisa ketika ya di awal-awal kehidupan manusia, ketika masih nomaden gitu, masih awal-awal banget ya, harusnya sih bisa. Tapi kan semakin ke sini kita harusnya, sepertinya sih harus mengubah ya, bahwa pada dasarnya ruang atau kebutuhan dalam negeri itu tidak bisa hanya dipenuhi oleh ruang hidup yang disediakan oleh negara mereka. Ya, karena itu kan sebagian dari kebutuhan mereka atau bahkan sebagian besar dari kebutuhan mereka harus mereka penuhi dari mana? Dari ruang hidup negara lain begitu. Dari ruang hidup negara lainnya. Ini contoh saja ya misalnya, Cina, Tiongkok sekarang misalnya sedang mengalami krisis energi. Ya kan? Makanya kan, sempat mengalami kegelapan ya. Jadi mereka sedang mengalami krisis energi. Memang ada dua ini sih, ada 2 alasan sih sebenarnya. Yang pertama itu adalah karena ada kebijakan ya, ada kebijakan, Tiongkok yang mencoba lebih ramah terhadap lingkungan, sama yang kedua gara-gara Tiongkok marah dengan Australia, dengan kebijakan. Karena kan Australia dia membentuk, AUKUS ya, aliansi antara Australia, United Kingdom, dan, United States ya. Jadi mereka membentuk aliansi 3 negara, semacam fakta pertahanan begitu, aliansi pertahanan 3 negara, Australia, Amerika, dan, Inggris begitu. Dan itu sangat, apa ya, membuat marah, Tiongkok ya, karena Tiongkok menganggap itu semacam bentuk provokasi yang dilakukan oleh 3 negara tersebut begitu, di kawasan, Pasifik begitu. Makanya kemudian Tiongkok sempat, marah gitu. Nah, makanya mereka sedang krisis. Artinya apa? Artinya, Eee, apa ya, semacam, kegelapan, energi energi Tiongkok itu tidak bisa dipenuhi oleh ruang hidup dalam negeri mereka sendiri. Makanya kan mereka harus impor. Sama juga seperti ini Rusia sama Turki. Rusia sama Turki teman-teman kalau masih ingat, beberapa waktu yang lalu, pesawat Rusia itu kan sempat ditembak jatuh oleh Turki. Ya, ditembak jatuh. Saya kira waktu itu, ini 2 negara langsung akan perang, Turki sama Rusia. Tapi ternyata nggak jadi perang ya, nggak jadi perang. Kenapa nggak jadi perang? Karena Turki ya, itu masih butuh sama Rusia dan pada saat yang sama Rusia juga masih butuh sama Turki. Jadi mereka sama-sama menahan diri walaupun mereka 2 negara ini sama-sama marah saya kira. Turki marah karena ada pesawat asing gitu masuk negara mereka tanpa izin ya, melakukan provokasi sampai kemudian mereka tembak jatuh, ya kan mereka marah ada pesawat, masuk tanpa izin. Nah, pada saat yang sama Rusia juga marah, pesawat mereka ditembak dan mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar, sudah memenuhi persyaratan dan peraturan hukum udara internasional begitu.
Kan harusnya mereka marah ya, tapi ternyata mereka menahan diri. Kenapa? Karena dua negara ini masih saling butuh. Turki butuh Rusia, karena kan Rusia ini termasuk salah satu negara yang pensuplai energi yang sangat besar, dan Turki mengimpor energi yang sangat besar dari Rusia, ya. Makanya dia dia butuh sama Rusia, nggak bisa marah sama Rusia, nggak bisa misalnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, nggak bisa. Tapi pada saat yang sama, Rusia juga sangat butuh dengan Turki, ya, sangat butuh dengan Turki. Kenapa? Karena Turki itu menjadi semacam perlintasan, apa ya, jalur perlintasan ekspor migas Rusia ke negara-negara Eropa Barat. Jadi kalau nggak melalui Turki, nggak ada pilihan lain, atau mungkin ada pilihan lain, tapi pilihannya itu tidak efisien, ya, tidak efisien. Jadi apa namanya, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ya, begitu ceritanya ya. Makanya karena 2 atau bahkan lebih negara itu saling membutuhkan, pada akhirnya kan apa, proses yang mereka lakukan itu dengan cara kerjasama, ya, begitu. Karena ada 2 akhirnya. Jadi kalau kalau sebuah negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, harus harus apa ya, dipenuhi oleh ruang hidup negara lain, maka ada 2 cara yang bisa mereka lakukan. Yang pertama cara damai, yang kedua cara kekerasan. Nah, cara damai itu dengan kerjasama, kerjasama bilateral, kerjasama trilateral, kerjasama multilateral gitu. Itu kan kerjasama bisnis, kerjasama politik, kerjasama militer dan lain sebagainya. Tapi bisa juga proses itu dengan cara pemaksaan atau bahkan dengan cara perang, gitu ya. Nah, contoh dengan cara pemaksaan itu adalah misalnya dengan mengubah batas-batas negara. Nah, konflik ini makanya kan ada konflik perbatasan. Konflik perbatasan itu biasanya terjadi antar dua negara yang berbatasan. Contoh Indonesia sama Malaysia. Indonesia sama Malaysia itu termasuk negara yang sering kali beberapa kali ribut soal perbatasan, ya kan? Karena kebetulan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia itu sebagiannya ada di lautan. Kalau perbatasan itu di daratan, relatif gampang untuk menjaganya. Tapi kalau perbatasan itu di lautan, yang kita tahu bahwa global warming itu membuat apa namanya, membuat perbatasan laut itu bisa naik, bisa turun dan segala macam, artinya kan tidak tetap. Akhirnya kan ada klaim-klaim sepihak. Malaysia punya klaimnya tersendiri, Indonesia juga punya klaimnya tersendiri, sehingga kemudian ada konflik-konflik di situ gitu. Ya, nah, ini adalah sebuah cara untuk apa ya, konflik perbatasan itu adalah sebuah contoh tentang bagaimana sebuah negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka, yang itu hanya bisa dipenuhi oleh ruang hidup dari negara lain, dalam hal ini adalah negara tetangga, tapi mereka lakukan dengan cara yang tidak damai atau cara pemaksaan yang bahkan bisa saja kemudian berujung dengan perang. Contoh lain adalah konflik, Laut Cina Selatan ya. Contoh lain adalah konflik Laut Cina Selatan karena ada banyak negara yang punya klaim di situ gitu, termasuk Indonesia, ya. Ada juga Malaysia di situ, Brunei di situ gitu, Vietnam, Filipina, dan yang tentu yang sangat berkepentingan juga di sana adalah, Tiongkok. Dan bahkan teman-teman semua, ada 2, 3 negara yang juga sangat berkepentingan dengan Laut Cina Selatan walaupun secara jarak mereka sangat jauh, seperti Amerika Serikat, Australia, dan di Inggris. Mereka sangat berkepentingan dengan apa yang ada di Laut Cina Selatan. Karena Laut Cina Selatan itu menawarkan 2 hal. Yang pertama, mereka menawarkan semacam, jalur, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya ya. Jadi sea lane of transportation sama sea lane of communication. Jadi lalu lintas, perdagangan, lalu lintas militer, dan lain sebagainya. Di samping Laut Cina Selatan juga menawarkan resources yang sangat besar ya. Jadi banyak pengamat yang kemudian memperkirakan ya, Laut Cina Selatan itu mengandung sebuah resources yang sangat besar yang tentu saja ya berbagai negara pasti berkepentingan, begitu. Ya, berbagai negara pasti berkepentingan dengan sebuah wilayah yang punya resources yang sangat besar. Kenapa? Karena peperangan itu terjadi salah satunya adalah dalam memperebutkan wilayah, gitu. Ya, memperebutkan atau mempertahankan wilayah. Peperangan itu kan terjadi gara-gara itu ya, yang baik itu peperangan di masa lalu maupun peperangan modern. Begitu ya. Nah, ini contoh betapa kemudian pada akhirnya negara-negara itu harus, mencapai ketahanan nasional, kondisi ketahanan nasional agar negara itu bisa ya, mencapai kejayaannya, gitu ya. Nah, ini contoh di Laut Cina Selatan ya, bagaimana kemudian, eee, apa, ini Laut Cina Selatan bagaimana, beberapa waktu yang lalu ada berita ya tentang, banyaknya kapal asing yang melintas di Laut Cina Selatan seperti melakukan provokasi dan lain sebagainya. Nah, itu contoh ya. Nah, kita sedikit belajar tentang sejarah ya. Waktu kita sampai jam mungkin 30 menit lagi ya. Nah, sedikit belajar tentang sejarah. Jadi begini, negara bangsa itu kan mulai ada sejak tahun 1648 dengan, munculnya, sebuah perjanjian namanya Perjanjian Westphalia, negara bangsa ya.
di Eropa pada saat itu dengan perjanjian Westphalia tahun 1648. Jadi sebelumnya itu kan gini, di Eropa itu ada perang yang cukup lama, bisa sampai 30-an tahun ya. Jadi perangnya lama bisa sampai 30-an tahun dan kemudian perang itu berakhir. Sebenarnya bukan berakhir ya, tapi kalau bagi saya sih memang dia mengubah wajah peperangan. Kalau setelah 30 tahun melalui perjanjian Westphalia memang akhirnya terbentuk negara bangsa ya. Jadi negara wilayah-wilayah yang sebelumnya itu memang didiami oleh suku bangsa tertentu atau oleh bangsa-bangsa tertentu, kemudian mereka memproklamasikan diri menjadi sebuah negara bangsa. Ya makanya kan ada negara misalnya Italia, Swiss ya, dan lain sebagainya. Nah, itu perjanjian Westphalia ya. Dan salah satu dari apa yang dihasilkan dari Westphalia itu karena munculnya negara bangsa akhirnya kan muncul nasionalisme, muncul kedaulatan nasional dan akhirnya karena muncul nasionalisme dan kedaulatan nasional akhirnya masing-masing negara merasa perlu ada namanya kekuatan nasional. Ya kan gitu. Jadi nasionalisme, nation, ya, nation itu kan bangsa, perasaan apa ya? Nasionalisme itu kan perasaan bangga terhadap bangsa mereka sendiri begitu. Jadi nasionalisme. Jadi bangsa Italia bangga dengan keitaliannya, bangsa Inggris juga sama, bangsa Spanyol juga sama dan lain sebagainya. Apalagi ketika mereka nasionalisme itu tidak hanya faktor bangsa saja begitu, tapi bagaimana kemudian bangsa itu ada unsur negara di situ gitu, ada unsur wilayah di situ gitu ya. Jadi bangsa tertentu mendiami wilayah tertentu, maka kemudian muncul sebuah istilah nasionalisme. Nah, tidak cukup dengan nasionalisme karena mereka punya wilayah, karena mereka punya negara begitu, maka kemudian mereka muncul satu lagi namanya kedaulatan nasional. Kedaulatan nasional itu kan semacam perasaan atau semacam kebijakan bahwa sebuah bangsa itu berhak untuk mengatur kehidupan dalam negeri mereka sendiri gitu. Makanya kan berdaulat. Negara lain, yang lain tidak boleh, tidak bisa ikut campur ya dengan bangsa tersebut begitu dalam rangka untuk mengelola dalam negeri mereka. Kan ada kedaulatan nasional. Jadi apapun yang terjadi dalam negeri mereka, negara lain tidak boleh ikut campur ya, tidak boleh campur tangan atau kalaupun mau ikut campur tangan ya, kalaupun mau membantu atau apapun lah namanya, harus sesuai dengan mekanisme atau aturan yang kemudian dibuat oleh negara yang bersangkutan. Nah, dalam rangka untuk memperkuat kedaulatan nasional, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan nasional, maka banyak negara kemudian membentuk sebuah kekuatan nasional gitu loh. Begitu ya. Jadi awalnya dari nasionalisme, kemudian muncul kedaulatan nasional dan setelah itu kemudian diperlukan kekuatan nasional ya. Nah, kita lewatkan saja di sini. Gini, nggak bisa dilewatkan. Kita masuk ke sini ya. Jadi kita kembali ke kedaulatan nasional. Nah, akhirnya berbicara tentang kedaulatan nasional ya, teman-teman semua berbicara tentang kedaulatan nasional, akhirnya kan masing-masing atau tiap-tiap negara ketika mereka terbentuk, mereka ramai-ramai memperkuat geostrategi mereka. Kekuatan yang berasal geostrategi itu kan sebenarnya strategi itu mengacu kepada kekuatan fisik atau kekuatan militer. Geostrategi itu ya tentu saja yang mengacu kepada keadaan geografis mereka. Begitu ya, geostrategi mereka. Itu kekuatan nasional yang pertama, itu kekuatan geostrategi gitu loh. Jadi kekuatan geostrategi itu ada kekuatan nasional mereka yang pertama. Nah, pertanyaannya apa beda geostrategi dengan ketahanan nasional? Nah, ternyata geostrategis dengan kekuatan nasional itu punya persamaan. Persamaan yang pertama itu adalah ketahanan nasional dan geostrategi itu sama-sama bertujuan untuk memperkuat keamanan dan kemakmuran. Jadi dengan cara memperkuat keamanan, harapannya adalah kehidupan ekonomi bisa berjalan sehingga setiap bangsa atau negara bisa mencapai kemakmuran. Nah, yang kedua, ya persamaan dari ketahanan nasional dan geostrategi adalah sama-sama mengoptimalkan aspek geografi sebuah negara. Nah, bedanya adalah tanah situ ketahanan nasional itu bersifat inward looking ya, dia bersifat ke dalam rangka untuk kepentingan dalam negeri mereka. Beda sama geostrategi yang bersifat outward looking. Nah, karena itu kemudian geostrategi itu bersifat ofensif, menyerang. Sedangkan ketahanan nasional bersifat defensif. Defensif itu adalah less militaristik. Makanya kemudian, kalau berbicara tentang ketahanan nasional, karena dia tidak dominan, tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer, ya, makanya ketahanan nasional itu punya 5 unsur dinamis namanya. Yang pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga adalah ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima pertahanan keamanan. Baru yang kelima ada militer ya, ada pertahanan dan keamanan. Tetapi kan ada unsur atau faktor yang lain, ada aspek yang lain begitu. Tadi ya, pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat adalah
sosial budaya, dan yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Nah, sedangkan kalau geostrategi ya, dia murni kekuatan pertahanan dan keamanan. Jadi kekuatan fisik, kekuatan militer. Nah, dulu Indonesia di awal kemerdekaannya tahun 45 boleh dibilang yang dibangun oleh Indonesia wajar karena memang negara yang baru merdeka, masih negara yang sangat riskan, masih negara yang rawan sekali ancaman dari luar, maka kekuatan yang kita bangun itu adalah kekuatan fisik atau kekuatan militer, begitu. Tapi sejak tahun 65 ya, sejak tahun 65 di akhir era kepemimpinan Pak Soekarno begitu, Presiden Soekarno, beliau kemudian membuat sebuah ungkapan atau istilah yang kemudian dikenal dengan nama ketahanan nasional. Kurang lebih sih samanya adalah memang salah satu tujuannya adalah dalam rangka untuk menghadapi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Tetapi kekuatan yang dibangun itu tidak hanya bersifat militer. Ada kekuatan ideologi, ada kekuatan politik, ada kekuatan ekonomi, ada kekuatan sosial budaya, dan ada kekuatan pertahanan dan keamanan. Nah, ini yang membedakan antara ketahanan nasional dan geostrategi. Dan ini nyambung teman-teman semua. Jadi pasca Westphalia dulu ya, kalau berapa dekade yang lalu gitu atau bahkan berapa tahun yang lalu, ancaman itu memang ancaman internasional ya. Ancaman internasional itu memang datangnya dari luar negeri, dari negara yang lain. Kan namanya saja kan antar internation gitu ya. Jadi ancaman itu berasal dari luar negeri, dalam artian dari negara. Nah, sekarang ini ancaman itu tidak hanya bersifat internasional tapi juga bersifat transnasional. Jadi ancaman itu memang dia berasal dari luar negeri kita, dari luar Indonesia, tetapi ancaman itu berasal dari sebuah faktor, bisa individu, bisa korporasi gitu loh. Ya, bisa individu, bisa korporasi, makanya disebut dengan nama transnasional atau bahkan organisasi-organisasi tanpa bentuk begitu. Nah, itu bisa jadi ancaman. Contoh misalnya perdagangan manusia ya, human trafficking ya, terus perdagangan narkoba. Itu kan bukan sebuah kejahatan resmi yang dilakukan oleh sebuah negara. Jadi negara manapun tidak mungkin dia melakukan kejahatan resmi. Nah, kejahatan secara resmi. Ya, yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu pada akhirnya adalah individu atau organisasi. Ya, makanya tadi seperti yang tadi saya sebutkan, human trafficking, perdagangan internasional, perdagangan narkoba, perdagangan gelap ya, dan lain sebagainya. Nah, karena ancaman-ancamannya banyak dan ancaman itu tidak seluruhnya berasal, tidak semuanya, dan bahkan dominannya memang tidak berasal dari negara yang lain, begitu. Jadi sifatnya tidak internasional tapi transnasional, akhirnya memang ketahanan nasional itu menjadi sesuatu yang pas, yang cocok. Kenapa? Karena ketahanan nasional tidak hanya membangun kekuatan fisik, pertahanan dan keamanan, tapi dia juga membangun kekuatan seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, gitu loh. Nah, inilah yang diharapkan bagi sebuah bangsa ya, bagi sebuah negara ya, mampu untuk menghadapi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan begitu. Kenapa? Karena mereka memperbaiki aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Nah, begitu ya pengantar tentang ketahanan nasional gitu. Makanya kan kemudian GTH itu bisa berasal dari dalam negeri, bisa berasal dari dalam negeri ya. Kalau ancaman dan gangguan begitu, ancaman dan gangguan itu memang lebih banyak berasal dari luar negeri, sedangkan tantangan dan hambatan itu bisa berasal dari dalam negeri. Intinya mereka punya potensi untuk membahayakan kehidupan dan kelangsungan ya kehidupan sebuah bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan nasionalnya. Nah, itu ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu mengacu sebagai sebuah tujuan. Tapi pada sisi yang lain, ketahanan nasional itu teman-teman semua, dia juga bisa berarti pedoman. Jadi dalam rangka untuk mencapai ketahanan nasional, ada sebuah pedoman namanya ketahanan nasional, begitu ya. Jadi pedoman atau metode, ya kan? Pedoman atau metode. Jadi dalam rangka mencapai tujuan, konsep ketahanan nasional itu juga juga apa ya, menawarkan konsepsi, menawarkan metode atau menawarkan pedoman tentang bagaimana caranya untuk mencapai kondisi yang dinamis tadi gitu loh. Kondisi yang di sana ada ketangguhan, ada keuletan yang dari situ kemudian muncul ketahanan nasional. Caranya bagaimana? Nah, itu konsep itu juga dibahas di ketahanan nasional. Nah, bagaimana kemudian konsep yang ditawarkan oleh ketahanan nasional? Nah, ketahanan nasional kita mengajak kepada kita agar yang pertama, kita itu harus mengetahui apa saja kekuatan yang sudah ada pada negara kita. Jadi kalau kita menggunakan perspektif atau paradigma ketahanan nasional. Jadi paradigma ini mengajarkan kepada kita agar yang pertama, kita harus tahu apa saja kekuatan yang sudah ada pada diri kita, apa saja kekuatan yang sudah ada pada negara kita. Indonesia misalnya, apa saja kekuatan yang sudah ada pada negara kita? Oh, ternyata salah satu kekuatan yang ada pada negara kita adalah kekuatan yang sudah ada gitu. Yang sudah ada itu yang memang dari sananya begitu. Yang sudah ada given, tidak diciptakan,
ya, memang sejak sejak Indonesia ada emang begitu gitu loh. Makanya kan disebut dengan destiny. Indonesia itu ya takdirnya memang begitu. Nah, apa saja yang memang sudah ada pada diri Indonesia sejak ia dilahirkan atau diproklamasikan. Nah, yang memang sudah ada adalah negara kita negara kepulauan. Negara negara kita banyak, luas banget lautnya ya, mendominasi. Negara kita berada di 2 samudera. Negara kita ada di 2, benua ya. Negara kita berada di garis khatulistiwa. Negara kita kaya akan sumber daya alam, begitu. Negara kita kaya akan keanekaragaman hayati, gitu. Nah, itu adalah kondisi yang memang ada gitu pada negara kita. Jadi kekuatan apa yang sudah ada pada negara kita. Nah, itu perspektif yang pertama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dengan kekuatan yang sudah ada pada negara kita, dengan kekuatan yang sudah ada pada sebuah negara, kira-kira mampu nggak negara tersebut mencapai kejayaannya? Dengan kekuatan yang dengan hanya mengandalkan kekuatan yang ada pada negara tersebut. Kan pertanyaannya, mampukah mereka untuk mencapai kejayaannya? Nah, kalau jawaban saya sih tidak gitu, tidak. Nah, karena itu kalau tidak, pertanyaan kedua muncul, kekuatan apa yang harus dimiliki gitu loh. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh sebuah bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Walaupun nanti kan dia akan menghadapi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Jadi kekuatan apa yang harus dimiliki? Nah, itu kita data. Ya, kita data. Nah, setelah kita data, karena memang harus dimiliki, kan harus ada upaya, harus ada effort ya. Bagaimana caranya agar kekuatan itu bisa dimiliki? Ada gitu. Jadi proses pengadaan kekuatannya itu bagaimana gitu. Nah, ini yang ditawarkan dalam perspektif ketahanan nasional. Nah, kalau berkaitan dengan kekuatan yang sudah ada gitu loh. Kalau berkaitan dengan yang pertama, jadi kekuatan yang sudah ada, maka kita akan sampai bagaimana mengidentifikasi kekuatan yang sudah ada? Kekuatan yang sudah ada itu biasanya bersifat given, sudah menjadi destiny atau takdir bagi sebuah negara. Ia cenderung tetap dan tidak bisa diintervensi oleh sebuah proses perubahan. Begitu ya, itu karakter kekuatan yang sudah ada. Bersifat given, dia adalah destiny ya, semacam takdir bagi sebuah negara, ya kan takdir kan nggak bisa diubah gitu. Sama seperti misalnya saya orang Palembang misalnya, saya nggak bisa protes, saya nggak bisa mengubah, saya nggak mau jadi orang Palembang, nggak bisa, kan memang saya adalah orang Palembang begitu, yang dilahirkan dari, dua orang tua asli Palembang, asli Sumatera Selatan dan lahirnya juga di sana. Jadi saya nggak bisa untuk mengubah takdir, kenapa? Itu sudah terjadi. Yang harusnya kita lakukan adalah menerima. Nah, seperti itu juga Indonesia. Terus apa lagi karakter kekuatan yang sudah ada itu? Ia cenderung tetap dan tidak bisa diintervensi oleh sebuah proses perubahan, ya cenderung tetap ya. Nah, biasanya ya dari